warahmatullahi wabarakatuh. Mengukur benda dengan penggaris itu kelihatannya hal yang mudah. Namun pada kenyataannya di lapangan itu masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur penggaris. Belum tepat. Ya, jadi belum bisa menggunakan alat ukur dengan benar. Bahkan ada juga cara membaca hasil pengukurannya pun kadang kurang tepat. Itu dilihat dari pada saat mengerjakan tes dalam bentuk gambar mengukur. Itu masih ada beberapa siswa yang belum bisa atau kurang tepat. Nah, oke. Pada video ini khususnya anak-anakku siswa baru kelas 7, kebetulan ini adalah bab pertama. Melalui video ini mudah-mudahan kalian akan paham bagaimana cara menggunakan penggaris dengan benar dan bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan penggaris dengan tepat. Oke, kita mulai ya. Jadi masih membahas bab 1 materi IPA, objek IPA dan pengapatannya, tapi khusus membahas angka ketelitian pada penggaris. Nah, pada materi ini kalian akan saya ajak bagaimana sih cara menggunakan yang benar, kemudian cara membaca hasil pengukuran dengan benar. Baik, kita mulai. Sebelumnya di video materi objek IPA dan pengamatannya itu kalian harus memahami dulu apa sih itu IPA, objek IPA itu apa saja, kemudian materi penyelidikan ini ada di video masing-masing ya, kemudian ada pengukuran, kemudian ada alat ukur. Nah, di video ini akan membahas angka ketelitian alat ukur tapi khusus pada penggaris. Penggaris atau mistar ini adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Ini terdapat berbagai macam penggaris ya, dimulai dari lurus sampai bentuk segitiga, ada siku-siku, ada sama kaki dan sebagainya. Bisa kalian lihat di gambar, ini adalah penggaris ya dalam bentuk lurus. Nah, ada berbagai macam gambar-gambar yang menarik. Ada juga dalam bentuk siku-siku, sama kaki dan sebagainya, sama sisi. Nah, sebelum membahas tentang bagaimana cara membacanya, saya mereview kembali bahwa penggaris mistar itu adalah alat ukur yang digunakan pada besaran pokok. Tentunya kalian sudah paham ya, besaran pokok itu kan ada massa, ada panjang, massa, waktu, suhu dan sebagainya. Nah, di sini membahas mistar. Nah, mistar itu adalah alat ukur pada besaran pokok yang mempunyai satuan SI itu mengambil meter, singkatan M. Bisa menggunakan milimeter, bisa juga menggunakan sentimeter. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris? Jadi mungkin sebagian besar dari kita itu sudah sering melihat alat ukur mistar dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam aktivitas sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa orang ternyata masih salah menggunakan penggaris dengan benar? Nah, bagaimana menggunakan penggaris dengan benar? Berikut caranya. Jadi pertama, langkah pertama adalah menempelkan skala 0 pada penggaris yang sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu perhatikan ujung benda lainnya dan kemudian bacalah skala pada mistar penggaris tersebut
yang memang sejajar dengan ujung benda. Untuk bisa membaca hasilnya dengan benar, Anda harus melihat bagian tegak lurus dengan tanda garis skalanya. Pastikan untuk lebih teliti dalam melihat hasilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Perhatikan gambarnya nih. Jadi kalau posisi miring itu hasilnya kurang tepat, jadi harus tegak lurus, itu bentuk yang benar. Nah, ini ambil suatu contoh mengukur benda. Kalau posisinya miring, tidak tepat tegak lurus, maka menghasilkan angka yang salah. Jadi yang benar adalah tegak lurus. Seperti contoh pada gambar itu yang benar 21,7 cm mengukur benda di gambar tersebut. Oke. Nah, berapa angka ketelitiannya? Perhatikan, misalkan itu ada penggaris lurus. Nah, nilai tiap skala mistar ya, itu paling rendah di penggaris itu menggunakan 1 mm. Ya, 1 mm. Nah, ketelitian angka ukur itu skala kali setengah kali skala terkecil, berarti setengah kali 1 mm. Jadi ketelitian pada penggaris itu 0,5 mm. Nah, misalkan kita hasil membacanya panjang pensil, jadi dua ujung pada benda pensil, perhatikan ujung yang satu menunjukkan tepat di angka 0 dan ujung yang lainnya di angka 10 ini skala cm ya, tapi lebihnya berapa mili bisa kalian hitung. Dimulai dari angka 10, lebihnya ada 3 mili. Berarti kalau menggunakan satuan milimeter, panjang pensil itu adalah 103 mm. Tapi kalau menggunakan skala cm berarti ya 10 cm, kelebihannya 3 mm. Berarti kalau menggunakan satuan cm 10,3 cm. Saya ulang, jadi panjang pensil itu kalau milimeter pasti ya 103 mm. 1 sentinya kan 10 mm. Kalau kalikan 10 berarti 100 ditambah lebihnya 3 mm, jadi 103 mm. Kalau menggunakan satuan cm berarti 10 cm lebihnya 3 mili. Kalau jadikan cm berarti 3 dibagi 10, 0,3 ya, berarti 10 0,3 ditambah 10 cm ditambah ditambah 0,3 cm. Jadi kalau menggunakan cm 10,3 cm itu panjangnya pensil. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini saya jelaskan skala terkecil milimeter. Di situ ditunjukkan biasanya ditunjukkan angka dari sentimeter. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Di penggaris itu adalah skala sentimeter. Nah, 1 cm itu ada 10 mm. Jadi 1 titik itu yang paling kecil ya, jarak antara 1 titik dengan 1 titik yang lainnya yang paling kecil ya, titik garis yang paling kecil itu adalah nilainya 1 mm. Jadi kalau 1 cm 10 mm. Nah, menunjukkan 1 sampai 2 itu juga 1 cm, 2 sampai 3 itu juga 1 cm dan seterusnya. Oke, kita latihan coba ya. Di sini ada penggaris, kemudian ada pulpen. Kebetulan ujung pertama menunjukkan angka 0. Coba perhatikan ujung yang lainnya. Menunjukkan angka 14 lurus ya, 14. Jadi berapa panjang dari pulpen tersebut? 14 cm. Kalau menggunakan milimeter berarti berapa? Tinggal
1 sentimeternya kan 10 mm ya, tinggal dikalikan aja, berarti berapa? 140 mm. Bisa ya menghitung, mengukur panjang benda, bisa juga lebar, bisa juga tinggi dengan penggaris. Nah, misalkan ini bagaimana cara membaca panjang dari pensil. Ujung pertama menunjukkan angka 0, ujung yang lainnya menunjukkan mendekati angka 4. Kalau menggunakan satuan sentimeter itu berapa ya? Skala sentimeter menunjukkan angka 3 ya, jangan angka 4 karena kurang dari angka 4. Nah, tapi lebih ya, lebihnya berapa? 9 mm. Bisa kalian hitung dari angka 3 sampai angka 4 itu menunjukkan lebih dari 9 mm. Berarti berapa panjangnya penggaris kalau menggunakan satuan sentimeter? Jadi 3 cm, kemudian 9 mm nya ini dijadikan sentimeter, berarti kan 0,9 cm ya. Lah 3 cm ditambah 0,9 cm, jadi panjang pensil 3,9 cm itu ya. Dari mana 9 mm dijadikan cm kok 0,9? Nah, 1 senti kan 10 mm, berarti kalau 9 mm dijadikan sentimeter ya, 9 dibagi 10 berapa? 0,9 cm. Nah, di situ sudah menunjukkan angka 3 cm nya, berarti 3 ditambah 0,9 cm, ketemulah panjang pensil 3,9 cm. Nah, bagaimana kalau menggunakan satuan milimeter? Sudah pasti 1 sentinya kan 10 mili, 10 mm. Berarti kalau menunjukkan, kalau 4 kan kelebihan, kalau menunjukkan angka 3 berarti ya, berarti 30 mili ditambah kelebihannya 9 mili, berarti 39 mm. Bisa ya? Kita coba latihan lagi. Nah, misalkan ini nih, ada penggaris, kemudian untuk mengukur pensil. Nah, kebetulan letak pensil itu langsung menunjukkan di angka 2 nih. Jadi harus memperhatikan 2 ujung benda yang diukur terletak di angka berapa. Ujung yang satu di pas kebetulan di angka 2, di ujung yang lain angka berapa? Pas angka 5 ya. Nah, jadi berapa panjang pensil? Kalian jangan terkecoh langsung menunjuk angka terakhir, tidak boleh ya. Jadi dihitung dari ujung pertama menunjukkan angka berapa dan ujung terakhir menunjukkan angka berapa. Ujung pertama angka 2 sampai 3 itu kan 1 cm, 3 sampai 4 juga 1 cm, 4 sampai 5 juga 1 cm. Jadi berapa totalnya sentimeter? Ada 3 cm ya enggak? Nah, berarti jadi panjang pensil ada 3 cm. Kalau menggunakan milimeter ya tinggal dikalikan 10, karena apa? 1 cm ada 10 mm. Paham? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada soal, saya menemui soal di beberapa tes ya. Di salah satu tes, seorang siswa mengukur panjang pensil dengan penggaris patah berikut. Nah, kebetulan patahnya itu di 2 ujungnya. Nah, siswa tersebut mengukur, perhatikan, pensil ujung yang pertama di angka 2 ya, pas. Kebetulan di angka ujung yang lain tepat di angka 5. Berapa? Kalau
Di sini diminta kebetulan satuannya sentimeter semua. Apakah 5? Apakah 4? Jelas bukan. Nah, saya ingatkan, jangan asal menunjuk angka terakhir, tapi hitunglah apa titik-titik milimeternya atau sentimeternya. Nah, 2 sampai 3 1 cm, 3 sampai 4 1 cm, 4 sampai 5 1 cm. Jadi berapa sentimeternya? 3. Jadi jawabannya adalah C, 3,0 cm, karena tidak lebihnya tidak lebih, jadi pas 0 ya, tidak lebih artinya kosong. 3,0 cm atau 3 cm. Kalau misalkan ditanya satuan milimeter berapa, sudah pasti 30 mm. Ada lagi nih, saya tunjukkan lagi ini ya. Seorang siswa mendapat tugas dari guru IPA mengukur panjang pensil. Hasil pengukurannya tampak pada gambar berikut. Silahkan perhatikan. Dua ujung pensil, ujung yang satu menunjukkan angka 12, ujung yang lain 16 tapi lebih. Ya enggak? Lebih berapa ini? 1 mili. Perhatikan, apakah kalian membacanya langsung menunjuk angka? Tidak boleh. Hitung jumlah mili dari ujung satu dengan ujung yang lain. Perhatikan, dari angka 12 ya, ujung pertama 12 ya, menunjukkan angka 12. 12 ke angka 13 1 cm. 13 ke 14 1 cm. 14 ke 15 1 cm. Ya kan? 15 ke 16 1 cm. Berapa 1 cm-nya? Ada 4. Ingat, 1 cm 10 mm, karena di jawaban menggunakan satuan milimeter. Berarti berapa? 40 mm, tapi lebihnya 1 mili. Berarti berapa? 40 mm lebih 1 mm. Jadi jawabannya adalah D, 41 mm. Bagaimana? Jelas? Nah, silakan kalian mencari soal-soal yang senada dengan ini. Oke? Selamat belajar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya pada ketelitian alat ukur panjang yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.